Langit malam seperti air yang tersebar di daratan. Cahaya bulan yang sejuk tersebar ke bawah dan menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan benang perak. Di tengah pegunungan, sekelompok bangunan berdiri satu demi satu. Mereka seperti banyak binatang purba yang berdiri di bawah sinar bulan, memancarkan jejak aura kuno. Saat ini, aula ini cukup terang. Beberapa hari ini merupakan periode perayaan bagi klan Gu dan banyak tempat diterangi dan didekorasi dengan baik. Itu dipenuhi dengan suasana yang menggembirakan. Itu tampak sangat tenang di gunung yang jauh dari aula kuno yang megah ini. Tanpa kebisingan, tempat ini seperti kediaman seorang pertapa. Itu tenang dan sunyi. Sosok seputih salju berdiri di puncak gunung dengan cara yang elegan. Matanya yang cantik menatap ke aula yang cukup terang tanpa membuat suara apapun. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Apa kau tidak akan istirahat? Suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Sosok berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan. Cahaya bulan tersebar di seluruh wajahnya yang anggun, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Ini adalah Gurilem, sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Sosok berpakaian putih itu menoleh dan menatap Sun Er, yang berjalan perlahan. Tekanan yang harus dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Klan Gu mengandalkan kekuatan garis keturunannya. Namun, itu juga menjadi sunyi karena itu. Pegunungan suci Gu ini adalah tanah suci di hati semua warga keturunan dari alam Gu. Setiap beberapa tahun, warga keturunan yang tak terhitung jumlahnya akan membawa keturunan mereka ke tempat ini berharap akan ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat di antara mereka. Setiap saat, akan ada beberapa orang yang bersuka cita, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekecewaan tanpa akhir. Selama tahun-tahun ini, saya telah melihat banyak orang yang tidak dapat menerima pukulan karena mengetahui bahwa garis keturunan-keturunan mereka telah terbuang percuma. Mereka akhirnya bunuh diri di tempat. Mata cantik Sun Er menjauh saat dia melihat ke aula yang cukup terang. Karena kuat, secara alami akan ada harga yang harus dibayar. Dokter peri kecil dengan tenang mengangguk dan menjawab dengan lembut. Sun Er menghela nafas. Dia secara alami juga mengerti ini. Ini adalah harga yang harus dibayar klan Gu untuk kekuatannya yang luar biasa. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun ini. Sun Er jelas tidak ingin terlalu terlibat dalam topik ini. Dia menoleh dan melihat wajah cantik lembut di sebelahnya saat dia berkata, "Apakah kamu mengacu pada Xiao Yan? Aku sudah terbiasa. Saya merasa cukup senang bisa membantunya di sisinya." Dokter peri kecil tidak banyak bersembunyi di depan gadis ini, yang menyadari hatinya. Dia tertawa dengan cara yang bebas dan mudah. Setelah itu, dia melirik Sun Er dan berkata, "Kamu seharusnya tidak melakukan apa yang kamu suka dan mengucapkan kata-kata acak. Saya suka perasaan saat ini dan tidak ingin mengubah apapun. Namun, dia akan terus bersikap bodoh jika kamu tidak mengatakan apapun." Sun Er berbicara sambil tersenyum. Dokter peri kecil tidak berkomitmen. Dia melirik Sun Er sebelum tiba-tiba berkata, "Menurutku kau juga harus waspada terhadap beberapa hal yang berhubungan dengannya, kan? Apa yang Anda maksud?" Sun Er mengangkat wajah cantiknya dan bertanya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Apakah yang Anda maksud adalah Medusa atau mungkin Kailin?" Sun Er mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap langit yang dipenuhi bintang. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. "Anda memang menyadarinya. Mengapa Anda bertindak seolah-olah Anda tidak menyadari apapun di depannya?" Dokter peri kecil menghela napas. Dengan kemampuan pengumpulan informasi dari klan Gu dan status Sun Er saat ini di klan Gu, yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan cukup banyak orang yang akan menyampaikan hubungan antara Kailin dan Xiao Yan kepadanya. Jadi bagaimana jika ini masalahnya? Jangan bilang kalau aku harus marah di depannya dan membuatnya membunuh Kailin. Sun Er meringkuk mulut kecilnya. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang dangkal dan memikat. Sepertinya dia ingin tersenyum tapi akhirnya mendesah pelan. Dia bergumam, "Sebenarnya, saya pusing dengan masalah ini. Orang lain hanya berharap aku akan meninggalkannya dan malah akhirnya membencinya karena masalah ini. Namun, saya sadar ini tidak mungkin. Karena ini masalahnya, mengapa saya harus membuat diri saya tidak bahagia?" Sun Er melirik dokter peri kecil ketika dia selesai berbicara. Dia berkata,
saya menunggunya untuk mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini. Pada saat itu, saya akan dapat bertindak kejam dan menghukumnya, memungkinkan dia untuk memahami bahwa seorang pria yang berubah-ubah dalam hal masalah hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik. Dokter peri kecil melirik Sun Er. Ada sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Masalah ini seperti wanita yang marah, yang mengetahui bahwa suaminya berselingkuh secara diam-diam. Baiklah, saya tidak ingin membicarakan masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara dewasa klan Gu. Anda juga harus istirahat lebih awal. Mudah-mudahan, kamu bisa terus menemaninya di masa depan. Jejak kemarahan di wajah Sun Er dengan cepat menghilang saat dia berbicara sambil tertawa. Bagaimana denganmu? Dokter peri kecil mengangkat alisnya yang sempit saat dia bertanya. Alis Sun Er yang halus dan panjang bergerak sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis Little Fairy Doctor sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Sun Er. Namun, dia berhenti membuka mulutnya untuk bertanya. Tubuhnya berkedip saat dia mengikuti. Pegunungan Suci Gu telah menjadi semarak saat sinar pertama cahaya pagi tersebar dari langit. Banyak sosok melesat di langit. Berbagai gong dan genderang yang diisi dengan kegembiraan bergema di pegunungan. Berderak. Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Xiao Yan, yang sudah berganti pakaian baru, dengan cepat keluar. Matanya menyapu seluruh area di depan kamarnya, hanya untuk melihat bahwa Sun Er sedang menunggunya di sini. Dia merasa sedikit malu. Xiao Yan GG, apakah kamu sudah cukup istirahat? Sun Er tersenyum saat dia melangkah maju. Tangannya dengan lembut menekan lipatan di pakaian Xiao Yan. Tindakan lembutnya seperti istri yang patuh. Jika anggota lain dari klan Gu menyaksikan adegan ini, kemungkinan mata mereka akan berubah menjadi merah sepenuhnya. Selama tahun-tahun ini, Sun Er anggun dan halus, tampil seperti dewi di depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan betapa memilukannya pemandangan dewi mereka yang membantu seorang pria mengatur pakaiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merasakan tangan hangat menyentuh bagian depan dadanya. Fluktuasi muncul di hatinya sebelum dia dengan cepat menarik emosinya. Matanya menatap ke kejauhan pada banyak bangunan sebelum berkata, upacara orang dewasa akan segera dimulai, kan? Ayo pergi. Sun Er tersenyum. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan seekor binatang bertanduk tunggal yang tampak kuat seputih salju mengepakkan sayap seputih saljunya dan terbang keluar dari hutan. Setelah itu, berhenti di depan semua orang. Tubuh cantik Sun Er berkedip, dan dia muncul di punggung luas dari binatang bertanduk tunggal. Kelompok Xiao Yan dengan cepat bergegas ke sana setelah melihatnya bergerak. Setelah itu, Sun Er dengan lembut menepuk binatang bertanduk tunggal itu, lalu mengepakkan sayapnya di tengah jeritan yang jelas sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menuju ke banyak aula di kejauhan. Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu sangat cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah tiba di tempat banyak bangunan berdiri. Mereka perlahan-lahan mendarat di tengah-tengah kelompok bangunan di bawah bimbingan Sun Er. Dengan Sun Er menemani mereka, kelompok Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian. Oleh karena itu, banyak tatapan aneh dari sekitar mereka ditembakkan pada saat mereka melompat turun dari binatang bertanduk tunggal itu. Ayo pergi. Sun Er mengabaikan tatapan ini. Dia memanggil kelompok Xiao Yan sebelum memimpin saat mereka dengan cepat menuju ke tengah stadion besar yang ditutupi aura kuno. Ada banyak prajurit dari Black Submerged Army yang mengenakan baju besi hitam di sekitar stadion kuno, mata tajam mereka yang seperti elang terus menyapu sekitar mereka. Mata tajam itu dengan jelas berhenti ketika mereka melihat Xiao Yan. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Cukup banyak tokoh telah duduk di sekitar stadion. Namun, langkah Sun Er tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan menuju kursi di tengah alun-alun. Kelompok Xiao Yan di belakangnya ragu-ragu sesaat sebelum mengikuti. Dentang, langkah kaki Sun Er yang lambat baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang berbenturan. Dua prajurit berbaju emas telah menggunakan tombak panjang mereka untuk memblokir kelompok Xiao Yan. Ekspresi Sun Er segera berubah saat dia mendengar suara yang memekakkan telinga ini. Kemarahan perlahan muncul di dalam hatinya. Minggir. Kedua prajurit berbaju emas itu terkejut ketika mereka mendengar suara sedingin es terdengar di samping telinga mereka. Mereka sedikit ragu-ragu. Nona muda,
tidak perlu mempersulit mereka. Daerah ini adalah tempat yang istimewa. Siapapun yang belum diundang secara khusus oleh klan tidak diizinkan masuk. Tolong mengerti. Tawa samar perlahan keluar. Xiaoyan yang tenang menyapu matanya dan menemukan seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggungnya. Orang tua ini mirip dengan Gu Qian. Dari prajurit lapis baja emas di wilayah ini, Xiaoyan sadar bahwa tempat ini kemungkinan besar merupakan daerah khusus. Dia tidak terlalu tertarik dengan bidang seperti itu. Namun, Sun Er tidak berpikir seperti itu. Sejak Xiaoyan datang ke klan Gu, secara alami ada kebutuhan baginya untuk memberinya keramahan terbaik. Tempat ini sedikit menarik perhatian, dan Sun Er juga hadir. Makanya, banyak mata dari langsung melesat. Akhirnya, mereka berkumpul di Xiaoyan. Cukup banyak mata mereka yang berisi kesenangan. Nona muda, kakak laki-laki benar. Meskipun Xiaoyan adalah teman baikmu, dia belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, sebuah suara dari samping ditransmisikan. Itu penatua Gu Qian yang telah menyerang Xiaoyan saat itu. Wajah Sun Er sedingin es. Mata cantiknya samar-samar mengandung api emas di dalamnya. Hambatan berulang oleh orang-orang tua ini tampaknya benar-benar membangkitkan amarah di dalam hatinya. Gu Qian, Gu Su, apakah kalian berdua orang tua yang tidak tahu malu melakukannya dengan benar? Aku yang dulu juga malas repot-repot kalian berdua membuli seseorang. Namun, kalian berdua telah menindas Akademi Jiananku. Apa menurutmu aku yang dulu itu lembut? Sebelum Sun Er hendak meletus, kutukan hebat meletus di langit. Xiaoyan agak akrab dengan suara ini, menyebabkan dia sedikit terkejut. Mang Tianqi, duo Gu Qian kaget saat Xiaoyan merasa tercengang. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat suara terkejut keluar dari mulut mereka. Sebuah ruang di langit terdistorsi. Setelah itu, sosok tua muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat lengannya saat dia muncul. Dua pilar doki megah yang berisi cahaya petir yang kuat melesat ke arah duo Gu Qian di bawah. Kamu, Gu Qian dan Gu Su sangat marah saat melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengutuk keras-keras, mereka buru-buru mundur sambil memasang ekspresi jelek. Dua kilatan petir melesat ke angkasa seperti meteorit. Namun, sebelum mereka bisa menyerang tubuh keduanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini secara kebetulan menerima dua kilatan petir. Kenapa kamu? Xiaoyan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia tercengang ketika dia melihat wajah yang agak akrab itu karena dia telah menemukan bahwa lelaki tua yang telah campur tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir alam kosong. Yang selalu berkata, apakah ini benar? Seruan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu kepalamu. Tahukah Anda bagaimana menjadi sopan? Panggil aku kepala sekolah. Tetua dengan nama keluarga Mang meniup jenggotnya dan menegur saat mendengar seruan Xiaoyan. Kepala sekolah. Mata Xiaoyan sedikit bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Dia tercengang saat dia melihat tetua dengan nama keluarga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan. Omong kosong. Selain aku yang dulu, siapa yang disebut Mang Tianqi? Siapa yang berani menyebut dirinya ini? Jenggot lelaki tua itu terangkat sedikit. Dia tersenyum saat mengamati Xiaoyan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Baru kemudian dia tertawa, tidak buruk. Orang itu Su Qian tidak membohongiku. Dia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak. Dia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam dari Akademi Jianan yang sangat misterius. Aku benar-benar gagal mengenalimu saat kita bertemu terakhir kali. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya aku ingat bahwa kamu adalah Xiaoyan. Su Qian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Mang Tianqi menepuk dada Xiaoyan. Dia tampak sangat benar saat berkata, Anda bisa yakin. Karena kau adalah murid Akademi Jianan dan murid yang memenuhi standar ketat dari diriku yang dulu, aku yang dulu akan melindungimu jika ada masalah di masa depan. Xiaoyan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, dia seperti bandit tua yang baru saja menerobos keluar dari sarang bandit. Terima kasih Tuan Mang.
Sun Er di sisinya juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ini masalah kecil, Mang Tianqi secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya menjelajahi Sun Er dan Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum aneh, saya bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda seperti Anda. Kamu benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klan Gu. Wajah Xiao Yan sedikit hijau saat mendengar kata-kata ini. Wajah Sun Er di sampingnya juga memerah. Pak Tua Mang, ini bukan klan Lei. Duo Guqian, yang telah dipaksa mundur oleh kilat sebelumnya, melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian berbicara dengan suara yang dalam saat ini. Mang Tianqi melirik mereka berdua, tapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area kosong saat dia berkata, Setan Tua San. Anda harus berhenti menyukai dua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi yang lebih muda jelas menunjukkan bahwa Anda terlalu picik. Guqian, Gusu, mundur. Ruang kosong berfluktuasi sedikit dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya ke wajah dingin Sun Er sebelum melihat Mang Tianqi. Dia menghela nafas agak tak berdaya dan berkata, orang tua, karena kamu ingin melangkah maju, kali ini aku akan memberimu wajah. Pria tua berambut putih ini mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi yang jaraknya cukup dekat. Dia tidak pernah melirik Xiao Yan di seluruh pertukaran. Masih bertingkah keren untuk diriku yang dulu. Mang Tianqi mengerutkan bibir saat melihat punggung lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya tertuju pada Xiao Yan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya hanya menepuk punggungnya. Dia berkata, anak kecil, kamu cukup berani. Anda jelas tahu bahwa seseorang di klan Gu akan mencari-cari kesalahan Anda, namun Anda berani datang ke sini. Namun, Anda dapat yakin, Su Qian telah mengirimiku beberapa pesan. Semua pesan meminta saya untuk menjagamu dengan baik jika saya bertemu dengan Anda. Orang tua dari klan Gu itu masih akan memberiku wajah di sini. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri jika Anda ingin benar-benar membuat orang-orang tua itu melihat Anda dalam sudut pandang yang berbeda. Terima kasih untuk kepala sekolah pengingatmu. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan dengan tulus menjawab. Dia bisa mendengar nada prihatin dalam kata-kata Mang Tianqi. Ayo pergi. Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memimpin kelompok dokter peri kecil, yang juga memasang ekspresi jelek. Akhirnya, mereka duduk di kursi di samping Mang Tianqi. Orang tua tadi bernama Gusan. Dia adalah salah satu sesepuh yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar, dan dia memiliki pengaruh dalam klan Gu. Selain itu, dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita. Sun Er dengan lembut menjelaskan setelah mereka duduk. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gusan. Kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Douzun. Jumlah ahli dalam klan Gu ini memang telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Sementara Xiao Yan dengan lembut mengobrol dengan Sun Er, matanya telah menyapu area. Khusus ini, mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klan Gu. Namun, Xiao Yan melihat beberapa wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huo Xuan. Huo Xuan telah mengobrol dengannya di atas kapal. Ketika Xiao Yan memandang mereka, Huo Xuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Xiao Yan membalas senyuman ke Huo Xuan. Setelah itu, dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkerumun di sana. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda klan Gu. Xiao Yan melihat Gu Zhen, Lin Xiu, Ling Quan, dan beberapa komandan tentara terendam hitam di sana. Pada saat ini, mata beberapa dari mereka menatapnya dengan sikap sombong. Ekspresi seperti itu di mata mereka menyebabkan Xiao Yan sedikit cemberut. Dia baru saja menarik matanya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut depan. Sosok dengan aura pembunuh yang tajam duduk di tempat itu. Orang ini berambut hitam dan putih. Aura di sekujur tubuhnya sedingin es misterius berusia 10.000 tahun. Seseorang merasakan hawa dingin di seluruh tubuh ketika seseorang melihatnya. Mata Xiao Yan serius saat dia mempelajari punggung seperti patung ini.
Dia bisa merasakan gelombang keinginan membunuh yang familiar perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Apalagi target niat membunuh ini adalah dia. Jenderal Iblis, Gu Yao. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang dia rasakan kemarin. Jelas, ini pasti Jenderal Iblis itu, yang menurut Sun Er adalah ancaman besar baginya. Sebagai target dari gelombang niat membunuh ini, jelas bahwa setiap tindakan Xiao Yan telah diserap oleh Gu Yao sejak Xiao Yan tiba. Tindakan Xiao Yan menatap Gu Yao mungkin dirasakan olehnya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan. Lawan paling merepotkan dari generasi yang sama dari Xiao Yan kemungkinan adalah yang disebut Jenderal Iblis. Xiao Yan GG, hati-hatilah padanya. Sun Er juga merasakan saat Xiao Yan menatap punggung sedingin es. Dia mengepalkan tangannya, rasa dingin melintas di matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Selain itu, makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara dewasa selesai. Anda dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasi Anda. Namun, beberapa sesepuh akan menghalangi Anda. Sun Er mengerutkan kening saat dia berbicara. Kamu bisa santai. Saya akan membantu berbicara untuk anak kecil ini ketika waktunya tiba. Sepertinya orang-orang tua dari klanmu itu tidak akan mempersulitnya karena wajah lamaku. Mang Tianqi di depan meregangkan pinggang malasnya saat dia berbicara. Kalau begitu, saya akan berterima kasih pada Tuan Mang. Sun Er langsung tertawa saat mendengar kata-katanya. Tidakkah kamu akan dengan sengaja berbicara agar aku yang dulu mendengar? Gadis kecil, Anda mencoba untuk menarik beberapa skema di depan saya yang dulu. Mang Tianqi memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er tersenyum tetapi tidak membantah klaim tersebut. Akan sedikit terlalu boros jika tidak menggunakan alat tawar-menawar yang baik. Namun, Xiao Yan harus berhasil lulus ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Mang Tianqi menoleh untuk melirik Xiao Yan. Setelah itu, dagunya diangkat menjadi sedingin es di depan. Dia dengan lembut berkata, selama kamu bisa bertahan 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua. Masalah memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah. 100 pertukaran. Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tinju di bawah lengan bajunya terkepal dengan lembut. Ini bukanlah hasil yang dia butuhkan. Gong, suara gong kuno tiba-tiba terdengar di sekitar stadion ini ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Suara gong menyebar dengan sangat kuat. Itu tersebar di pegunungan yang luas ini. Waktunya habis. Biarkan upacaranya dimulai. Setelah suara gong muncul, suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar tiba-tiba keluar dari ruang kosong. Suara itu mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak orang di dalam stadion dengan lembut menghirup udara dingin. Doseng asli. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Doseng yang asli. Setelah suara yang luas dan perkasa terdengar, 3 sesepuh klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi tegas. Setelah itu, mereka memasuki stadion. Saat ini, ada banyak alat yang ada di tempat itu. Upacara dewasa klan Gu cukup rumit karena seseorang baru dianggap dewasa setelah menjalani upacara dewasa klan Gu. Generasi muda hanya dapat dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara dewasa. Bahkan pernikahan hanya bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara dewasanya. Ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan diri mereka. Mata Xiao Yan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil sesepuh dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun yang setingkat dengan kepala klan dari klan Gu. Jelas, orang-orang penting ini tidak akan menampakkan diri bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya siapa suara itu karena mengandung tekanan Doseng. Meskipun mereka tidak menampakkan diri, ada aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya tiba-tiba merasakan pemahaman pada saat ini. Upacara akan dimulai. Ling Kuan,
Tiga sesepuh dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiao Yan diam-diam berpikir sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama depan, yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Ling Kuan buru-buru berdiri ketika dia mendengar teriakan ketiga sesepuh. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia membungkuk dengan hormat kepada tiga sesepuh. Secara alami ada cukup banyak anak muda dalam klan Gu yang telah menjadi dewasa. Namun, mereka yang dapat mengadakan upacara dewasa mereka di tempat seperti itu adalah minoritas, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa kesombongan memenuhi wajah Ling Kuan. Seorang tetua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Sebuah cakram bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Ling Kuan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Kuan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari cakram bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Tetua dari klan Gu menganggukkan kepalanya ketika dia melihat 6 bintang ini. Setelah itu, dia berteriak keras, "Ling Kuan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam, 1 bintang kekuatan Douzun, garis keturunan kelas 6. Setelah berdiskusi di Dewan Tetua, dia diberikan tato klan emas. Itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi komandan ke-7. Anggota klan Gu di stadion segera mengeluarkan beberapa suara iri ketika mereka mendengar teriakan yang keluar dari mulut tetua. Sukacita melintas di mata Ling Kuan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu orang berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang penatua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya menari dan membentuk banyak gambar setelahnya. Simbol misterius muncul di dahi Ling Kuan dan cahaya keemasan ditembakkan, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6, tato klan emas. Benda apa ini? Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan dari klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang paling rendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Secara normal, hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara orang dewasa. Tidak buruk bagi Ling Kuan untuk mencapai kelas 6. Sun Er tersenyum dan menjelaskan. Adapun tato klan emas ini, evaluasi yang diberikan setelah meringkas semua berbagai syarat. Tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama momen kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis darah di dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melonjak dan memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan, perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Mereka dibedakan berdasarkan warna. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Iya, dikabarkan bahwa leluhur dari klan Gu, yang merupakan keberadaan yang telah mencapai kelas Dodi, menciptakannya. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan waktu sebulan untuk melepaskan kemampuannya. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah upacara resmi klan Gu. Tidak disangka itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran jika orang-orang ini memandang upacara orang dewasa dengan sangat serius. Sepertinya alasannya adalah karena tato klan ini. Kalau begitu, apakah garis keturunan Sun Er telah mencapai kelas 10? Apakah dia bisa mendapatkan tato klan pelangi emas? Xiao Yan tertawa. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retret saya terakhir kali. Namun, garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan dewa. Itu tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut dia tidak akan bisa mencapai tahap itu untuk tato klan. Pelangi emas, sepertinya hanya ada satu orang dalam klan saat ini yang memilikinya. Itu telah disimpan tinggi di atas. Sudah lama sekali sejak seseorang mencapai kualifikasi. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Hihi, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang dapat mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Doseng. Adapun garis keturunan ilahi, mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Doseng, tentu saja,
saya pikir ini juga akan sangat sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan ilahi muncul. Mang Tianqi di depan menoleh dan tertawa. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia lari dengan wajah bersemangat. Setelah itu, dia mengikuti langkah yang diambil Ling Kuan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di cakram bintang. Lin Xiu, komandan kedua dari Black Submerged Army. Bintang 5 Douzun, garis keturunan kelas 6, berikan tato klan emas. Ketika Xiao Yan melihat bintang 5 Douzun, Lin Xiu, hanya bisa mendapatkan tato klan emas, dia merasa sulit untuk melompati level tato klan yang berbeda. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah tingkat garis keturunan mereka. Meskipun keduanya telah memperoleh tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah dari warna Ling Kuan. Mungkin perbedaan kecil ini karena perbedaan kekuatan mereka. Lanjut, setelah Ling Kuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu, yang cukup kuat, terus muncul satu demi satu. Namun, pada akhirnya tidak ada orang yang garis keturunannya melebihi kelas 6. Xiao Yan mulai memahami bahwa tingkat garis keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Gu Zhen, komandan pertama dari Black Submerged Army, bintang 7 Douzun, kekuatan garis keturunan 7, berikan. Sementara Xiao Yan merasa sedikit tidak sabar karena proses yang lama, dia tiba-tiba terdiam sedikit karena suara yang dikirim dari alun-alun. Gu Zhen, jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat bahwa Gu Zhen berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ketiga sesepuh, yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Gu Zhen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan orang lain sebelum dia. Tiga sesepuh di alun-alun mengobrol sejenak sebelum akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya pena naga ungu emas. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan sesepuh. Setelah diskusi Dewan Tetua, Gu Zhen memiliki kredit pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Karena itu, dia akan mendapatkan tato klan ungu emas. Pena tua yang tampak tegas berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Zhen. Namun, warna ungu emas ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri muncul. Berdasarkan tingkat garis keturunan, Gu Zhen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di Black Submerged Army sangat bagus. Itu bisa menyusul 4 jenderal besar. Oleh karena itu, Dewan Penatua telah membuat pengecualian. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia mengamati Gu Zhen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang sedang menjelaskan sesuatu padanya. Xiao Yan mengangguk. Dia telah melakukan kontak dengan Gu Zhen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti akan luar biasa. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli, itu memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Itu sudah tua tapi tidak merosot. Meskipun Gu Zhen telah melampaui harapan dan mendapatkan tato klan ungu emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk dengan hormat kepada ketiga sesepuh. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Tatapannya tertuju ke tempat Xiao Yan berada saat dia duduk. Setelah itu, dia mengangguk. Xiao Yan juga membalas senyuman di hadapan tindakan ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa suhu tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekitarnya ini. Akhirnya, mereka berhenti di punggung sedingin es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun, dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun.
Apakah ini gilirannya? Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi sunyi dan sedingin es. Dia sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Hanya tingkat apa yang telah dia capai. Ekspresi Gu Yao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia secara bertahap memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk ketiga sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti Ling Kuan, Gu Zhen, dan sisanya telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya tegak, tampak seperti tombak panjang yang tajam dengan udara dingin yang mengalir darinya. Ketiga sesepuh tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Gu Yao. Meskipun pengalaman Gu Yao tidak sehebat mereka, reputasinya di dalam klan Gu sangat bagus. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar jika dia tidak berlutut kepada mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melambaikan lengan baju mereka. Dis bintang 10 kaki itu dengan lembut terbang di depan Gu Yao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Sekarang giliranmu, Gu Yao. Gu Yao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh piringan bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Gu Yao menyentuh cakram bintang. Sesaat kemudian, cakram bintang tiba-tiba bergetar. Cahaya terang yang kuat melesat keluar darinya. Banyak bintang terus bermunculan di cakram bintang. 1, 2, 3, 8 bintang. Stadion langsung heboh saat semua orang melihat ke-8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh menganggukkan kepala dengan takjub. Jelas, tes ini memuaskan mereka. Dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas 8, dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Saat nona muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang, kan? Tidak disangka bahwa Jenderal Gu Yao benar-benar mengejar nona muda. Namun, tes itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan dari nona muda telah tumbuh? Anggota klan Gu di stadion sedang mengobrol satu sama lain saat ini. Percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai tingkat ke-8 dari kekuatan garis keturunan. Sun Er melihat sosok di alun-alun dan mendesah pelan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tapi hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Gu Yao, Ling Kuan, dan Lin Xiu, yang disebut jenius muda dari klan Gu bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. 3 sesepuh yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian, mereka pulih. Wajah tegas mereka juga menunjukkan senyuman langka. Gu Yao, salah satu dari 4 jenderal besar Black Submerged Army, bintang 8 Douzun. Garis keturunan kelas 8, berikan tato klan ungu emas. Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan sesepuh meledak dalam cahaya yang sangat terang. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu, tangannya menari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Gu Yao. Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya menghabiskan douki seseorang. Oleh karena itu, beberapa keringat muncul di dahi sesepuh ini setelah garis terakhir ditarik. Dia menghembuskan napas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan pena itu. Cahaya terang di ujung pena akhirnya perlahan mulai melemah. Setelah tangan tetua klan Gu pergi, tato klan ungu emas seperti kehidupan muncul di dahi Gu Yao. Bayangan tato klan ungu emas ini jelas jauh lebih dalam daripada tato klan ungu emas di Gu Zhen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Gu Yao andalkan. Dengan kekuatannya untuk mendapatkannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Zhen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tato klan sudah terbentuk. Gu Yao, tolong pergi. Selanjutnya, tetua itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu, kata-kata dari tetua ini belum muncul ketika Gu Yao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Hah! Ketiga sesepuh terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Gu Yao berbicara dengan suara gelap samar di depan mata banyak orang. Xiaoyan, yang sedang duduk, langsung mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang mungkin datang pada akhirnya akan datang.
Wajah cukup banyak orang di stadion berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Gu Yao, terutama untuk Ling Quan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata sombong mereka mendarat di Xiao Yan hampir seketika. Jelas, mereka sudah mengharapkan ini. Ketiga sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan, Anda dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, diperlukan persetujuan pihak lain sebelum Anda dapat berselisih. Gu Yao perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam dan putihnya sangat mencolok. Pada saat ini, matanya yang membekukan tulang menatap seorang pria muda kurus di kejauhan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Anda harus sadar bahwa saya menargetkan Anda. Jika Anda ingin menertawakan klan Gu, maka Anda harus mengeluarkan kekuatan asli Anda. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihat Anda pada akhirnya akan berisi ejekan dan rasa kasihan. Aku yang sekarang mampu memberimu kesempatan ini. Anda bisa menantang saya. Tentu saja apakah Anda memiliki cukup keberanian adalah masalah Anda. Namun, saya harap Anda akan meninggalkan Gu Rilem sendirian jika Anda menolak saya. Aturan upacara orang dewasa memungkinkan Gu Yao menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia berusaha membuat Xiao Yan mengeluarkan tantangan kepadanya. Tantangan biasanya diberikan oleh seseorang di bawah kepada seseorang di atas. Jelas, Gu Yao berpikir bahwa orang yang harus mengeluarkan tantangan bukanlah dia tapi Xiao Yan. Swoosh! Kata-kata Gu Yao baru saja terdengar saat tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara swoosh. Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata sejumlah orang menunjukkan ekspresi sombong. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Yaoku? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai. Namun, Gu Yao telah bertindak sangat cepat. Awalnya, saya berpikir untuk menyayangi bocah ini agar dia tahu bahwa yang disebut juara pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Ini tidak sebanding dengan kehormatan sedikit pun. Beberapa sosok bersandar dengan malas di tempat yang tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan kuali obat tergambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan sambil tertawa. Tenang, selama dia bisa bertahan dari serangan Gu Yao, kamu masih punya kesempatan. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis ini dari luar? Seorang wanita iblis berpakaian minim dengan sosok seksi melingkarkan mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Haha, sepertinya ini cukup sulit. Hanya sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Gu Yao. Orang ini berani merebut targetku, semoga bocah itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika tidak, itu akan sangat membosankan. Sosok di satu sudut, yang terbungkus jubah hitam, mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah muda yang sangat pucat. Dia secara mengejutkan adalah anggota dari klan Hun yang pernah berhubungan dengan Xiao Yan saat itu, Hun Ya. Seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan ingin menyerang. Huo Xuan melihat sosok itu tidak jauh dari dalam area khusus. Dia mendesah pelan saat berbicara. Selain itu, orang yang menyerang adalah Gu Yao, sepertinya Xiao Yan akan menghadapi takdir yang mengerikan. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya dengan lembut berbicara. Orang ini tidak tahu bagaimana caranya datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Bintang 5 Dozun mungkin seorang jenius yang sulit ditemukan di Central Plains, tapi seorang jenius dengan level ini adalah hal yang biasa di klan Gu. Pria dengan penampilan lembut itu mengangguk sambil berbicara. Semoga dia bisa mempertahankan hidupnya. Gu Yao, dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Sun Er mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya berkerut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya seperti ini, justru karena dia adalah tamu maka saya memberinya kualifikasi untuk menantang saya. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Gu Yao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Selama dia mengatakan tidak, tantangan ini bisa dilewati. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiao Yan menolak tantangannya, dia akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai prajurit. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan jika dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan sikap Gu Yao.
Semuanya ditentukan oleh kesediaan orang yang terlibat. Penatua berambut putih Gusan berbicara dengan samar pada saat ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa Xiaoyan akan menderita begitu banyak rintangan saat dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiaoyan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu, yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika menghadapi masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji Suqian sebagai siswa paling berprestasi, akan mampu menghadapi situasi ini di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Xiaoyan, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini. Beri aku jawaban. Katakan padaku apakah kamu akan melawan atau mundur. Gu Yao menatap Xiaoyan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Xiaoyan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membukanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Gu Yao bersikap agresif ini, maka Xiaoyan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiaoyan memasuki alam Gu, dia sadar bahwa pertandingan ini tidak dapat dihindari. Karena itu tidak bisa dihindari, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Maju dan lawan atau mundur dan cari penghinaan. Xiaoyan saat ini bisa bertarung tetapi tidak dipermalukan. Bahkan jika lawannya adalah jenius tertinggi dari klan Gu ini.